Bagaimana imigran bisa hidup layak di kota industri jika pendidikan hanya dianggap alat mencetak buruh pabrik? Pada akhir abad ke-19, Amerika sedang tumbuh pesat. Tapi, di balik gedung-gedung pabrik dan jalan-jalan Chicago yang ramai, ada kenyataan pahit. Ribuan imigran hidup dalam kemiskinan, di lingkungan kumuh, dengan akses pendidikan dan kesehatan yang minim, yang membuat peluang mereka semakin menyempit untuk memperbaiki nasib. Chicago tahun 1889 bukanlah tempat yang ramah bagi para pendatang. Bahasa, budaya, dan kelas sosial memisahkan mereka dari masyarakat arus utama. Anak-anak imigran sering dipaksa meninggalkan budaya asal demi menyesuaikan diri dengan sistem yang tak memberi ruang pada perbedaan. Di tengah kondisi itu, Jane Addams mendirikan Hull House, sebuah settlement house yang jadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan layanan sosial. Di sini, pendidikan tidak hanya berarti membaca dan menulis, tapi juga belajar hidup bersama dalam perbedaan. Hull House bukan sekadar tempat bantuan, tetapi ruang belajar demokrasi. Imigran bisa ikut kelas bahasa, seni, hingga diskusi politik. Adams menolak model melting pot yang menghapus budaya imigran. Baginya, setiap tradisi harus dihargai sambil tetap membangun persatuan. Baginya, Amerika harusnya menjadi mosaic society. Pandangan ini kelak dikenal sebagai cikal bakal multicultural education atau edukasi multikultural. Tapi hari ini, lebih dari seabad setelah Hull House berdiri, apakah pendidikan sudah sepenuhnya menghargai keberagaman? Atau masih ada tekanan untuk menyamakan identitas budaya? Apakah siswa masih ditekankan keseragaman dalam cara berpikir, berbahasa, atau bahkan bermimpi? Migrasi global meningkat pesat, dari Eropa hingga Asia. Jutaan orang berpindah mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, bersamaan dengan itu muncul juga ketegangan sosial, diskriminasi, dan stereotip yang seolah sulit hilang. Masyarakat multikultural menghadapi tantangan diskriminasi dan segregasi sosial. Banyak anak imigran hari ini terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, mereka ingin diterima di lingkungan baru, tapi di sisi lain mereka takut kehilangan akar budaya. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan, bukan benteng di antara keduanya. Sayangnya, banyak program multikultural hanya berhenti di permukaan. Kita mengadakan hari pakaian tradisional atau festival budaya, tapi lupa menerapkan nilai inklusi dalam kurikulum, kebijakan sekolah, atau cara guru mengajar di kelas. Di era digital, tantangannya makin kompleks. Algoritma media sosial bisa memperkuat bias dan prasangka, menciptakan ruang virtual yang memisahkan bukan menyatukan. Inilah bentuk baru dari marginalisasi, terjadi dengan lebih halus tapi sama berbahayanya. Jika pendidikan terus gagal memahami perbedaan, masyarakat global akan kehilangan empati. Kita mungkin hidup berdampingan, tapi tidak benar-benar bersama. Jane Addams sudah mengingatkan kita. Demokrasi sejati lahir dari partisipasi setara, bukan dominasi satu budaya atas yang lain. Inspirasi Addams menunjukkan arah baru, yaitu pendidikan harus menjadi ruang dialog, tempat kita belajar mendengar, bukan sekadar mengajar. Seperti Hull House dulu, lembaga sosial dan komunitas hari ini bisa jadi jembatan antar budaya. Program pengabdian masyarakat, pembelajaran lintas budaya, dan kolaborasi digital bisa menjadi bentuk baru dari Hull House masa kini. Teknologi yang adil, kebijakan pendidikan terbuka, dan penghormatan terhadap tradisi minoritas bisa membangun demokrasi yang lebih manusiawi, yang dimana tidak sekadar menoleransi perbedaan, tapi merayakannya juga. Jika Jane Addams bisa melihat masa kini, ia mungkin akan bertanya, apakah kita sudah menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, atau justru membiarkannya menjadi alasan perpecahan? Tulis opini kamu di komentar dan sampai jumpa di konten berikutnya.